Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Pak Guru doakan mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk belajar. Dan salah satunya adalah belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, pelajaran ke-10 semester 2, yaitu kisah keteladanan Wali Songo. Salawat dan salam adalah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, maka silahkan untuk di subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang wali Allah? Siapakah mereka? Apa saja keistimewaan mereka? Wali Allah di dunia ini jumlahnya banyak sekali. Tetapi dalam pelajaran yang akan kita bahas ini adalah wali Allah yang disebut dengan Wali Songo. Wali-walinya Allah yang jumlahnya ada 9. Untuk mengetahui siapa para wali Allah itu dan apa saja yang menjadi kisah keteladanan dari Wali Songo, kalian dapat memperhatikan penjelasan dari Pak Guru ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama, siapakah wali Allah itu? Al-Quran menjelaskan bahwa wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, anak-anak. Di samping melakukan hal-hal yang wajib, para wali Allah senantiasa melakukan hal-hal yang sunnah serta menjauhi hal-hal yang makruh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya, ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Anak-anak, bagaimanakah keimanan wali Allah itu? Apa saja keutamaan mereka? Mari kita ketahui bersama-sama. Yang pertama, keimanan wali Allah. Keimanan yang dimiliki wali Allah tidak dicampuri oleh kesyirikan. Mereka tidak mengakui kekuatan lain, misalnya batu, keris, tombak, senapan, dan lain sebagainya, yang merupakan perbuatan syirik. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yasabuna annahum muhtadun. Artinya, sebagian manusia ada yang mendapatkan hidayah, sementara sebagian yang lainnya disesatkan karena mereka sesungguhnya telah menjadikan setan-setan sebagai wali selain Allah. Sementara mereka mengira bahwa mereka mendapatkan hidayah. Quran Surah Al-A'raf ayat 30. Yang kedua, ketakwaan wali Allah SWT. Keimanan para wali Allah itu tidak sekedar pengakuan, tetapi keimanan mereka
menghasilkan ketakwaan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Mereka tidak hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan agama, tetapi juga menjalankan amalan-amalan sunnah. Mereka menghindari perkara yang makruh dan menjauhi perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang kedua adalah kisah teladan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Kerajaan Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Molimo. Apa itu Molimo? Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela tersebut. Yang pertama adalah main atau berjudi. Kemudian yang kedua adalah ngombe. Ngombe itu minum minuman keras, mabuk-mabukan. Yang ketiga maling. Apa itu maling? Maling itu mencuri anak-anak. Jadi ajaran Sunan Ampel yang pertama tadi adalah berjudi, tidak boleh berjudi. Yang kedua adalah tidak boleh bermabuk-mabukan. Yang ketiga tidak boleh mencuri. Kemudian yang keempat adalah madat. Madat itu menghisap candu atau ganja. Kemudian yang kelima adalah madon. Madon itu berzina. Anak-anak, Wali Songo yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak, yang santun. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga menggubah suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat, Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian anak-anak seperti tembang mocopat pangkur, itu sebagai ciptaan dari Sunan Derajat. Yang kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan putra dari Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai Panglima Perang, penasihat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawoto, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan.
Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Yang keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Beliau termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam di wilayah Lombok dan Bima. Anak-anak, Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Beliau pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Beliau juga berdakwah melalui kesenian, tembang Islami untuk dolanan anak-anak, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Said Ahmad bin Mansur atau disebut juga Syekh Subagir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, untuk menyebarkan agama Islam anak-anak. Seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, lir ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil ciptaannya. Anak-anak, Wali Songo yang ke-8 adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said ini adalah putra dari Sunan Kalijogo anak-anak. Beliau adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, beliau berdakwah dengan cara yang lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah kepada masyarakat Jawa yang senang dengan kesenian-kesenian Jawa. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang kisah keteladanan Wali Songo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan kita meneruskan apa yang diajarkan oleh Wali Songo itu dalam segala kebaikan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.